Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Peran pesantren dalam dakwah Islam Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat indigenous pada masyarakat Muslim Indonesia. Dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya, survival atau disebut sebagai survival system, serta memiliki model pendidikan multi aspek berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki. Pesantren mempunyai 5 type berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana itu sendiri. Sedangkan berdasarkan kurikulum, pesantren terbagi menjadi 3, yaitu pesantren tradisional atau disebut salafiyah, pesantren modern atau disebut kholaf atau asriyah, dan pesantren kooperatif atau disebut kombinasi. Pesantren memiliki 5 unsur, yaitu masjid, kiai, pondok santri, dan pengajian kitab kuning atau disebut tafaquh fi al-din. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinnya asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Dalam pendidikan agama, pesantren berfungsi sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin dalam mentransfer ilmu agama, terutama menyangkut nilai-nilai yang terdapat dalam Islam, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dakwah mempunyai pola sebagai berikut. 1. Memberi contoh tauladan. Kata teladan dalam Al-Quran identik dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat hasanah di belakangnya yang berarti contoh teladan yang baik. Kata uswah dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Metode teladan ini dianggap penting karena aspek agama dalam bentuk tingkah laku behavioral. Tentang keteladanan Nabi Ibrahim dijelaskan Allah, Qad khanat lakum uswatun. Artinya sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu. 2. Kisah-kisah. Dalam Al-Quran banyak diceritakan cerita-cerita atau kisah-kisah, bahkan secara khusus terdapat nama Al-Qasas, kisah atau cerita sebagai suatu metode dakwah ternyata mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya besar terhadap perasaan. Oleh karena itu, Islam mengangkat cerita ini untuk dijadikan salah satu teknik berdakwah. 3. Memberi nasihat. Al-Quran juga menggunakan kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang berkehendaknya. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasihat. Tetapi nasihat yang disampaikan ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat itu. Ini menunjukkan bahwa antara salah satu metode yakini nasihat dengan metode lain yang dalam ini keteladanan bersifat saling melengkapi. Dalam pesantren, nasihat itu terkait dengan para nabi kepada kaumnya. Sebagai contoh, Nabi Soleh ketika meninggalkan kaumnya berkata, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum wa lakil la tuhibbuna nasihin.
Artinya, maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya nasihat kepadamu tetapi tidak menyukai orang-orang memberi nasihat. Aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." QS Surat 7 ayat 79. Yang keempat, membiasakan. Pesantren juga memberi pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Al-Quran menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik dalam pendidikan. Lalu, ia mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Selain itu, Al-Quran juga menciptakan agar tidak terjadinya kerutinan yang kaku dalam bertindak. Dengan cara terus-menerus mengingatkan tujuan yang diinginkan dicapai dengan kebiasaan itu. Dan dengan menjalani hubungan yang dapat mengalirkan bekas cahaya ke dalam hati sehingga tidak gelap gulita. Yang kelima, metode hukum dan ganjaran. Bila teladan dan nasihat tidak mampu, maka pada waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Tahapan memberi hukuman ini terdapat pro kontra, setuju dan menolak. Kecenderungan metode pendidikan modern memandang tabu terhadap hukuman itu, tetapi dalam dunia pesantren memandang bahwa hukuman sebagai tindakan yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, dan bukan pula cara yang didahulukan. Akan tetapi, nasihatilah yang didahulukan demikian. Keberadaan hukuman dan ganjaran diakui dalam Islam dan digunakan dalam rangka membina umat manusia dalam dakwah. Hukuman dan ganjaran ini diberlakukan kepada sarana pembinaan yang lebih bersifat khusus. Hukuman untuk orang yang melanggar dan berbuat jahat, sedangkan pahala untuk orang yang patuh dan menunjukkan perbuatan baik. 6. Khutbah. Ceramah atau khutbah adalah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran, kata-kata khutbah adalah wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba Tuhan yang maha itulah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Khutbah disebut juga tabligh atau menyampaikan suatu ajaran khususnya dengan lisan. Diakui keberadaannya bahkan telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam mengajak umat manusia ke jalan Tuhan. Cara ini banyak digunakan termasuk dalam pengajaran karena metode ini paling mudah dan tak banyak memerlukan peralatan. Metode ini juga dipergunakan seorang guru dalam mengajar murid-murid di lembaga pesantren. 7. Model diskusi. Pesantren juga menggunakan metode ini dalam mendidik dan mengajarkan manusia dengan tujuan lebih menetapkan pengertian dan sikap pengetahuan terhadap sesuatu masalah. Allah perintah Allah dalam hal ini agar kita mengajak ke jalan yang benar dengan hikmah dan mukjizat yang baik dan membantah mereka dengan berdiskusi yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Diskusi yang baik tidak memonopoli pembicaraan, saling menghargai pendapat orang lain, kedewasaan, pikiran, emosi. Jadi dari sejumlah cara berdakwah di atas, pesantren juga menggunakan metode perintah dan larangan, metode pemberian suasana situasional, metode mendidik kelompok, mutual education,
metode intrinsik, metode bimbingan dan penyuluhan, metode perumpamaan, metode taubat dan ampunan, dan metode penyajian. Pondok pesantren di wilayah Indonesia. 10 pondok pesantren terbaik di Indonesia. Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pesantren tertua di Indonesia, berdiri tahun 1718. Pondok pesantren Langit Tuban, Ponpes Langitan yang berdiri pada tahun 1852, merupakan pesantren yang berpengaruh di kawasan Surabaya ke barat, yaitu sepanjang Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Cepu. Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor adalah pelopor dan inovator dari pesantren modern yang diilhami oleh antara lain modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan, founder Aligarh Muslim University di India. Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren Tebu Ireng dikenal karena figur pendirinya sosok ulama karismatik pencetus organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada 1926, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari yang putranya KH Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sedang cucunya yang bernama KH Abdurrahman Gus Dur Wahid menjadi Presiden keempat RI yang pertama berasal dari kalangan santri. 5 pondok pesantren Al-Khairat Palu. Pesantren Al-Khairat merupakan pesantren terpopuler dan paling berpengaruh di luar Jawa, khususnya di Sulawesi dan Indonesia Timur, dan pesantren besar pertama yang didirikan dan diasuh oleh seseorang Habib. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Madura. LPI Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura, atau lebih dikenal dengan Pondok Banyuanyar, adalah termasuk dari 5 pesantren tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1787 oleh Kiai Isbat. Pesantren ini berkembang dengan pesat sampai sekarang. 7. Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Ponpes Nurul Jadid Paiton dapat dikatakan sebagai pesantren paling lengkap sarana pendidikan formalnya. Selain pendidikan agama, pesantren ini memiliki lembaga pendidikan dari yang paling bawah, seperti TK, SLTP, MTS, SMP, SLTA, SMA, MA, SMK, sampai perguruan tinggi dengan berbagai jurusan, baik agama, STA, INJ, maupun sains seperti teknologi, informasi, STT, Nurul Jadid, dan kesehatan psikis. 8. Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Sumut. Pesantren tertua di Sumatera Utara ini merupakan pesantren paling populer dan terbaik di daerah Sumut dan juga tertua, berdiri tahun 1912. Alumni sudah banyak yang menjadi tokoh lokal dan nasional. Tidak sedikit yang melanjutkan studi ke luar negeri, baik di kawasan Timur Tenggara maupun Barat. 9. Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pondok pesantren yang sangat terkenal di kawasan Jawa Barat dan termasuk salah satu pesantren tertua, berdiri sejak tahun 1785 di Indonesia. 10. Pondok Pesantren Al-Khairat Malang. Ponpes Al-Khairat Malang termasuk yang relatif muda, berdiri dari tahun 1963. Apabila dibandingkan dengan pesantren lain yang masuk 10 besar pesantren terbaik, yang membedakan pesantren ini dari pesantren lain adalah kemampuannya dalam memadukan sejumlah sistem pendidikan dalam satu paket pendidikan holistik untuk semua santri. Tak heran, pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar saat ini pun termasuk salah satu alumni Ponpes Al-Khairat.